everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku mau menjelaskan media yang udah aku buat. Namanya adalah hasil perkebunan dan peternakan melalui Find and Match Box. Jadi tujuan utama dari media ini yaitu untuk mengembangkan aspek kognitif anak khususnya usia 5-6 tahun. Adapun kompetensi dasar atau KD dalam media ini. Yang pertama yaitu 2.2 atau anak memiliki sikap perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu, dan kemudian 3.8 dan 4.8 di mana anak mengenal lingkungan alam serta menyajikan hasil karya yang berhubungan dengan lingkungan alam. Untuk melihat di dalamnya, let's get started. Jadi pertama aku kenalin dulu sisi-sisi bagiannya ada apa aja. Jadi untuk bagian atas di sini ada namanya serta ada beberapa hiasan, ada petaninya, kemudian ada perkebunan dan peternakan yang dijual di pasar, dan kemudian di sini ada beberapa hiasan-hiasannya. Jadi di seluruh sisinya itu kita berikan hiasan. Ini aku membuat hiasannya dengan hasil print out gambar, kemudian aku tempel seperti itu. Dan bagian sampingnya ini aku tempelkan HVS berwarna dan tempelkan juga gambarnya. Untuk lihat dalamnya, jadi di sini aku tempelin name tag bekas untuk meletakkan kartu, dan di sini ada tempat kue pia kukus. Terus aku tempel aja di sini, dan di sini aku tempel kartonnya juga. Nah, di sini ada dua mainan. Yang pertama ini untuk anak dapat mencocokkan hasil tanaman atau buah dengan pohonnya. Dan kalau yang di sini, yang di sebelah sini adalah anak mengelompokkan beberapa hasil perkebunan dan peternakan sesuai dengan kategorinya. Di sini aku letakkan juga pembatas, dan terdapat penutup pembatas tersebut. Kalau lagi bermain mencocokkan hasil perkebunan dengan pohonnya itu kita dapat menutup yang mengelompokkan sesuai kategori, atau sebaliknya. Jadi aku jelasin dulu untuk permainan yang pertama di sini ya, cocokkan hasil perkebunan dengan pohonnya. Untuk permainan itu terdapat beberapa gambar buahan dan sayur-sayuran. Dan ini untuk kartunya aku buat dengan karton saja dan ditempelkan dengan gambar pohon beserta tulisannya. Kalau ini kita bisa bilang koin besar mungkin ya. Di sini aku tempelkan styrofoam dan gambar dari buah atau sayurnya ini. Aku ukur sesuai dengan diameter yang ada di tempatnya ini. Dan untuk tempat name tag-nya juga aku sesuaikan dengan kartunya. Ini aku jelasin dulu ada kartu apa aja isinya untuk yang mencocokkan dengan pohon. Pertama di sini ada pisang. Kemudian ini ada gambar pisangnya. Jadi di sini anak dapat mengetahui bagaimana pohonnya dan bagaimana hasil yang dipetik dari pohon tersebut. Jadi untuk cara bermainnya, bagian yang mencocokkan dengan pohonnya ini, anak ditemani oleh pendamping, bisa guru, orang tua maupun kakak mereka atau orang dewasa yang lain. Untuk hasil tanamannya itu ada di sini, jadi anak dapat mencarinya. Dan jangan lupa untuk menutup bagian permainan yang satunya. Jadi yang pertama adalah pendamping meletakkan terlebih dahulu kartu-kartunya di tempat kartu. Seperti ini. Nah, jadi selain anak mengetahui bagaimana gambar dari pohonnya, orang tua maupun pendamping juga mengajarkan terkait dengan bentuk geometri. Yang di sebelah sini adalah persegi panjang, dan yang sebelah sini adalah lingkaran. Itu juga dapat diajarkan terkait huruf-huruf yang ada dalam gambar pohon. Setelah itu, anak dapat mencari hasil tanaman yang ada di sini. Kemudian setelah anak sudah menemukannya, maka anak meletakkannya di sini. Saat anak meletakkannya itu juga dapat melatih fisik motorik anak, yaitu lebih tepatnya motorik halus anak untuk meletakkan dan mencabutnya lagi dari tempat yang lingkaran. Jadi itu dia permainan yang pertama dalam box ini. Setelah
Kita lanjut menjelaskan permainan yang kedua. Untuk bahan permainan dari yang kedua ini juga sama seperti yang pertama, dapat kartu kategori yang untuk diletakkan di sini. Dan kemudian yang kedua di sini perbedaannya adalah untuk yang lingkaran tidak diberikan styrofoam karena di sini untuk mengelompokkan. Jadi dalam satu kategori, contohnya ini sayur mayur, di belakangnya ini aku tuliskan apa saja yang termasuk di sayur mayur ini, yaitu kentang, wortel, kol, kacang panjang, dan kangkung. Dan di sini juga ada gambar-gambar dari sayur mayur tadi. Ini aku jelasin dulu kategori yang ada di permainan kedua, yaitu ada sayur mayur, selanjutnya buah-buahan, kemudian bahan makanan laut, selanjutnya ada bahan makanan darat, kemudian bumbu dapur, dan ada sembako. Sedikit tips untuk para pendamping, jadi saat ingin bermain permainan kedua, letakkan pilihan-pilihan atau koin-koinnya ini hanya untuk 3 kategori, karena apabila semuanya diletakkan di bagian saat anak mencari di sini, maka akan menyulitkan anak karena terlalu banyak. Nah, jadi misalnya pendamping meletakkan kategori sayur mayur, kemudian bahan makanan darat, selanjutnya bahan makanan laut, dan anak mencarinya di sini. Namun untuk 3 kategori lainnya itu diletakkan nanti di round selanjutnya. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu round yang pertama. Kemudian untuk mengeceknya nanti di balik kartu ini sudah ada apa saja yang termasuk ke dalam sayur mayur. Jadi pendamping dan anak dapat mengkoreksinya bersama-sama. Dan selain itu, anak juga dapat mempelajari tentang huruf-huruf yang ada di sini dan warna-warna yang ada di kartu kategori ini. Sebagai contoh, apabila anak sudah menemukan kategori-kategori ini, bisa juga diajarkan kepada anak untuk menghitung. Misalnya sudah ditemukan 1 untuk kepiting, kemudian 2 untuk cumi, selanjutnya 3 untuk kerang, kemudian 4 untuk udang, dan yang terakhir 5 ikan. atau anak juga boleh meletakkannya langsung apabila ia sudah menemukannya dan bisa langsung mengklasifikasi. Misalnya ini wortel masuk ke dalam kategori yang mana. Tidak harus diselesaikan satu kategori terlebih dahulu. Itu terserah pendamping dan anak saja ketentuannya seperti apa. Itu tadi permainan yang ada di dalam box ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menstimulasi kognitif anak khususnya usia 5-6 tahun yang sesuai dengan STPPA lingkup perkembangan kognitif, yang mana anak dapat mengklasifikasikan yang lebih banyak ke dalam beberapa kelompok. Melalui kegiatan ini, selain untuk mengembangkan aspek kognitif anak, pendamping juga dapat mengembangkan aspek nilai agama dan moral anak melalui mengetahui salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bisa juga menstimulasikan aspek sosial anak. Pendamping dan anak dapat berinteraksi mengenai hasil perkebunan dan peternakan. Selain itu juga dapat menstimulasi aspek bahasa anak, di mana anak dapat belajar mengetahui huruf-huruf ada di dalam kartu-kartu. Dan yang terakhir dapat juga untuk menstimulasi fisik motorik anak, khususnya motorik halus anak, yaitu saat anak meletakkan di dalam lingkaran yang tadi atau koin-koin. Sekian dari perkenalan media ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bye.